Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Jumat 2 September 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Aksi pencurian di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Aji Darmo Rangkas Bitung Lebak terekam CCTV. PGRI Kecamatan Labuan melaksanakan workshop implementasi kurikulum Merdeka untuk guru sekolah dasar. Dampak dari informasi akan naiknya harga BBM bersubsidi per 1 September 2022, sejumlah SPBU di Kota Cilegon pada hari Rabu malam mengalami padat antrian kendaraan. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek telah mengeluarkan surat keputusan nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum Merdeka sebagai pedoman dalam menerapkan kurikulum pendidikan. Untuk mengimplementasikannya, PGRI Kecamatan Labuan menyelenggarakan workshop implementasi kurikulum Merdeka bagi para guru sekolah dasar. Laporan selengkapnya Mudofar dari Krakatau Radio Pandeglang. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kecamatan Labuan bekerja sama dengan Sekolah Penggerak melaksanakan kegiatan workshop implementasi kurikulum Merdeka atau IKM bagi para guru sekolah dasar di gedung PGRI Labuan. Ketua PGRI Kecamatan Labuan Saipul Bahri mengatakan kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 90 orang yang terdiri dari kepala sekolah atau Kepsek dan guru SD dari Kecamatan Labuan. Adapun yang menjadi narasumber yakni Kepsek Sekolah Penggerak dan juga pengawas SD Kecamatan Labuan. Jadi kami harus menyampaikan bahwa Labuan ini tidak mau tertinggal oleh kecamatan yang lain. Bahwa kurikulum sekarang itulah kurikulum Merdeka untuk meningkatkan pengetahuan guru itu sendiri. Saipul mengharapkan hasil dari workshop ini para Kepsek dan guru mampu mengetahui gambaran umum dan ke depan dapat menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah masing-masing. Harapannya jadi semua guru-guru dan siswa di Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan ini ketika mereka sudah mendengar IKM kurikulum Merdeka, tetapi kita tidak mendengar saja, tetapi kita sudah tahu dan sudah melaksanakannya. Sementara itu pengawas SD Kecamatan Labuan Icih Junarsih mengatakan lewat workshop IKM ini diharapkan para undangan dapat mengetahui secara umum terkait kurikulum Merdeka. Dirinya berpesan agar para undangan mampu mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah masing-masing. Meski begitu, penerapan ini tidak harus terburu-buru dilakukan, mengingat sekolah masih dapat memilih opsi kurikulum lain yang dianggap lebih cocok. Kemarin kan kita oleh pemerintah diberi 3 pilihan, ada kurikulum mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah, untuk kategori-kategori itu saya sebagai pengawas mengingatkan pada sekolah-sekolah untuk memilih mandiri belajar dulu. Artinya tidak punya kewajiban yang harus harus mempraktekkan untuk tahun ini. Selain itu ia berpesan kepada para guru untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, apalagi era digital merupakan momen untuk mengubah mindset, di mana guru harus bisa menggunakan berbagai media dan jangan alergi dengan teknologi. Ini salah satu bentuk apresiasi dan kepedulian kami sebagai pengawas untuk memacu, memotivasi guru agar mereka betul-betul peduli dengan adanya perubahan ini. Jangan cuek bebek aja gitu kan. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar mendengar informasi bahwa harga BBM bersubsidi akan naik per tanggal 1 September 2022. Hari Rabu malam 31 Agustus, sejumlah SPBU di Kota Cilegon padat dengan antrian kendaraan yang hendak mengisi BBM. Laporan selengkapnya, Adnan Ibram dari Pas FM Cilegon. Isu kenaikan BBM bersubsidi per 1 September 2022 membuat sejumlah SPBU di Kota Cilegon pada hari Rabu malam dipadati oleh antrian kendaraan yang hendak mengisi BBM.
Alih-alih mengalami kenaikan, harga Pertalite untuk Provinsi Banten ternyata masih stabil di harga Rp7.650 per liter. Begitu juga dengan BBM jenis solar, masih bertahan di harga Rp5.150 per liter. Bahkan di tengah kuatnya informasi kenaikan harga BBM bersubsidi, Pertamina justru menurunkan harga BBM non-subsidi. Pertamax Turbo misalnya mengalami penurunan harga dari semula Rp17.900 menjadi Rp15.900. Begitu juga dengan jenis BBM non-subsidi lainnya seperti Pertamina Dex dan Dex Lite juga mengalami penurunan harga kisaran 4 hingga 8% dari harga sebelumnya. Saya Adnan Ibram, Pas FM Cilegon mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, aksi pencurian yang dilakukan di RSUD Dr. Aji Darmo Rangkas Bitung terekam CCTV. Pencuri berhasil menggasak satu buah handphone dan uang tunai Rp1,8 juta milik keluarga pasien. Pihak rumah sakit sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menangkap pelaku, namun korban memilih untuk tidak melanjutkannya dan mengikhlaskan barang miliknya yang sudah diambil pelaku. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Radio Gens Lebak. Aksi pencurian di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Aji Darmo Rangkas Bitung pada Selasa 30 Agustus 2022 terekam kamera CCTV. 1 unit handphone dan uang tunai Rp1,8 juta milik salah satu keluarga pasien dilaporkan hilang digasak maling di musyola rumah sakit milik Pemkab Lebak tersebut. Dalam rekaman CCTV, aksi pencurian terjadi pada pukul 15.18 waktu Indonesia Barat di musyola rumah sakit. Terlihat seorang pria tidak dikenal menggasak handphone dan uang tunai yang disimpan korban di kantong celana. Saat itu korban diketahui berinisial I asal Kabupaten Bogor ini tengah melaksanakan salat asar. Ia melepas celananya dan menggunakan sarung. Ia pun menyimpan celananya di dalam musola. Namun saat dirinya tengah menunaikan ibadah, celana miliknya diambil pelaku. 1 unit handphone dan uang tunai Rp1,8 juta miliknya raib. Dr. Jauhari Asukri, Kepala Bagian Humas dan Hukum RSUD Dr. Aji Darmo Rangkas Bitung membenarkan kejadian tersebut. Ia pun menyayangkan kejadian itu. Pasalnya korban merupakan keluarga pasien yang kini tengah kritis dan mendapatkan penanganan serius. Dikatakan Jauhari, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, namun pihak keluarga tidak ingin memperpanjangnya dan lebih memilih mengikhlaskan barang-barang yang hilang. Demikian Puja Pamungkas, Gen Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.